Halo sahabat Abarani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bikin tumis daun pepaya. Nah, kita bikin tumis daun pepaya ini ada tips dan caranya ya, bagaimana mengolah daun pepaya agar daun pepaya ini tidak pahit dan enak dimakan. Nah, ini daun pepayanya itu enak banget ya, tidak pahit sama sekali, dan dia juga teksturnya itu lunak banget, enak banget ya. Rasanya pas, gurih, mantep. Ini bisa juga untuk ide jualan. Ini resep paling enak yang pernah aku makan. Jadi nggak rugi kalau mau nyobain resep ini. Ini bisa disandingkan dengan lauk apapun, bisa dijadikan juga menu rice bowl ataupun juga untuk jualan sayur tumis daun pepaya. Ini dia tumis daun pepaya yang gampang banget dan enak banget. Ini bisa untuk ide jualan juga ya. Ini bisa dibungkus Mika dan dijual, lumayan buat lauk. Dan ini juga bisa untuk tambahan menu sarapan kita atau makan siang atau makan malam ya. Bisa disandingkan dengan lauk apapun. Nah, aku mau coba. Enak sekali. Enak banget. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat tumis daun pepaya yang enak banget dan juga tidak pahit. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahannya. Ini aku gunakan kurang lebih 5-6 lembar daun pepaya. Aku pilih yang muda. Ini daun pepayanya aku petik di depan rumah sebelah. Dan ini ada beberapa lembar ya daun singkong, kurang lebih ini 1 genggam gitu ya, kayak gini ya. Nah, pilih yang muda juga untuk daun singkongnya. Nah, sekarang kita cuci bersih dulu untuk daun pepaya dan juga daun singkongnya. Kita cuci dulu. Kita cuci sampai benar-benar bersih ya, dengan air mengalir. Nah, kemudian kita rebus air sampai hampir mendidih. Jadi tidak sampai mendidih full, tidak sampai mendidih penuh. Nah, kita masukkan daun pepayanya dan juga daun singkongnya, kita masukkan semua keduanya ya, jadi satu bersamaan seperti ini. Kita usahakan tercelup semua dengan air. Nah, rebus sampai daun pepaya dan daun singkongnya ini layu. Dan ini sudah layu ya, kita selesai, kita sisihkan dulu. Nah, keluarkan daun pepaya dan daun singkong, kita keluarkan di sini dan kita siram dengan air mengalir sampai dingin ya. Nah, kemudian peras airnya, ini lakukan sampai 2-3 kali ya, kita peras, kita guyur dan kita peras. Dan ini setelah diperas airnya dan dipisahkan antara daun pepaya dan daun singkongnya. Nah, ini daun singkongnya itu bisa digunakan untuk menu masakan lain ya. Kemudian ini daun pepayanya kita akan tumis, kita akan memasak daun pepayanya. Nah, sebelum ditumis, sebelum dimasak, daun pepaya kita potong tipis. Jadi setelah direbus tadi kita cuci dan kita peras airnya ya, kurang lebih 2-3 kali. Nah, jadi kesat seperti ini. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong semua. Kita sisihkan dulu. Untuk daun pepayanya kita siapkan untuk bahan bumbunya. Nah, ini bahan bumbunya, ini ada 3 siung bawang putih, ini ukuran sedang ya. Kemudian ada 7 siung bawang merah ukuran sedang juga, dan kemudian ada 2 cabai merah besar ya, ini lumayan ukuran besar. Kemudian ada 8-9 cabai rawit sesuaikan dengan selera. Kemudian 1,5 ruas jari lengkuas. Nah, kita iris semua bahan kecuali lengkuas. Dan ini semua bahannya sudah diiris tipis dan lengkuasnya sudah digeprek. Nah, sekarang kita sangrai kurang lebih 3 sendok makan udang rebon kering ya, yang sudah dicuci bersih. Kita sangrai sampai kering dan beraroma sedap. Nah, ini udang rebonnya sedikit bercampur dengan ikan teri ya, jadi kelihatan ada putih-putih itu ikan teri.
kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kering dan beraroma sedap. Ini selesai, matikan api, kita sisihkan dulu untuk udang rebonnya. Nah, kita panaskan minyak secukupnya dalam wajan. Kita akan mulai menumis ya. Kita tumis dulu untuk bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis tadi ya. Jadi kita iris-iris tipis untuk bahan-bahannya. Kita tumis sampai agak layu untuk bawang merah dan bawang putihnya. Jadi cara bikinnya itu mudah banget ya, cukup seperti ini, kita nggak perlu menghaluskan atau mengulek-ulek gitu ya, tapi rasanya dijamin enak banget. Nah, kemudian baru kita tambahkan irisan cabai merah dan lengkuas yang sudah digeprek. Kita tumis sampai cabai merahnya itu agak layu. Kalau sudah agak layu, baru kita masukkan irisan cabai rawitnya terakhir, karena cabai rawit ini dia tuh menimbulkan aroma kayak nyengat gitu kan ya. Terakhir aja, kemudian tambahkan potongan daun pepayanya. Kita tambahkan semua, kita aduk rata sambil ditumis. Nah, kemudian tambahkan kurang lebih 100 ml air, boleh ditambah kurang lebih 150. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian 1 sampai 1,5 sendok makan gula pasir, nanti sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kurang lebih 1 sendok teh kecap ikan. Kemudian 1 sendok teh kecap asin. Kemudian kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Boleh lebih sedikit, lebih enak. Jadi rasanya nanti enak banget ya. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk terserah ya, boleh gunakan rasa ayam, rasa sapi atau rasa jamur. Kemudian tambahkan secukupnya saus raja rasa, kurang lebih setengah sendok teh aja. Kemudian baru kita tambahkan udang rebon yang sudah disangrai tadi, kita tambahkan. Kita aduk rata. Nah, kemudian tambahkan 1 saset kecap manis. Nah, kurang lebih ini 2 sampai 3 sendok makan ya. Ini 1 saset ini. Yang harga ini ada tulisannya 1000-an. 1 saset kecap manis. Nah, aku kebetulan stoknya adanya sasetan seperti ini. Nah, tumis sampai menyusut airnya. Karena mau beli keluar itu belum sempat, jadi kebetulan beli di tempatnya sendiri, jadi dapatnya sasetan. Nah, kemudian sambil dicicipi untuk rasa sesuaikan dengan selera. Jadi dengan merebus daun pepaya bersama dengan daun singkong itu bisa mengurangi rasa pahit pada daun pepaya. Jadi tipsnya itu cara mengolah daun pepaya supaya tidak pahit itu seperti itu. Jadi kita rebus bersamaan dengan daun singkong. Jadi daun singkongnya pun juga tidak mubazir ya, bisa digunakan untuk masakan lain, bisa ditumis, bisa dibikin sayur. Jadi bisa digunakan, dia pun juga tidak akan berasa pahit. Nah, ini sudah kering, tidak berair, selesai, matikan api. Nah, ini adalah tumisan daun pepaya paling enak. Nah, ini dia, ini mantep banget, ini enak banget, rasanya juga pas. Jadi yang nggak suka tumis daun pepaya, kalau sudah makan ini insya Allah dijamin nanti suka sama tumis daun pepaya. Tidak ada rasa pahit, jadi enak banget. Ini ya, benar-benar mantep. Jadi kalau mau benar-benar hilang penuh, itu agak dibanyakin daun singkongnya. Jadi nanti benar-benar tidak akan berasa pahit. Nah, ini juga bisa dijadikan menu rice bowl seperti ini ya. Kita sandingkan dengan menu lainnya, dengan lauk lainnya. Jadi rice bowl yang rasanya itu enak banget. Nanti aku bikinkan videonya untuk bikin rice bowl ini ya. Rice bowl sederhana dengan menu tumis daun pepaya dan juga ayam suwir berbumbu. Jadi rasanya tuh mantep banget. Ini lezat sekali dan mantep banget. Nah, cukup mudah bukan mengolah daun pepaya menjadi tumis daun pepaya yang paling enak. Nah, silahkan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Hani. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.